Puji Tuhan, Shalom umat Tuhan dimanapun Anda berada. Kali ini jumpa lagi bersama saya Relon Star. Saya bersyukur pada Tuhan karena di bulan Februari ini saya bisa membagikan sesuatu kembali kepada saudara semua. Nah, kali ini saya rindu untuk membagikan tentang bagaimana tetap kuat di masa yang sukar. Nah, kita mau baca bersama-sama di dalam Kejadian 26 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga, di mana pada waktu itu Ishak dan keluarganya mengalami kesusahan juga. Sama seperti kita ya saudara, di mana Indonesia saat ini sedang mengalami banyak kesulitan yang terjadi akibat bukan saja pandemi, tetapi belakangan ini banyak terjadi bencana alam. Oleh karena itu kita perlu tahu bagaimana rahasia-rahasia agar tetap menjadi kuat di masa yang sukar ini. Mari kita baca bersama-sama Kejadian 26 ayat 1 sampai 3. Ishak di negeri orang Filistin. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, "Janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu." Kemudian ayat 3 dikatakan, "Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu." Nah, saya rindu agar Bapak, Ibu, Saudara semuanya, bagaimana kita bisa tetap kuat di masa yang sukar ini. Yang pertama kita lihat, kita mau belajar bersama dari Ishak. Dia tetap memegang teguh janji Tuhan. Dalam Kejadian 26 ayat 3 itu dikatakan, "Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu." Nah, saudara tahu bersama bahwa kepada Ishak diberikan janji Tuhan. Nah, kepada kita semua juga, seluruh umat Tuhan dimanapun Anda berada, Tuhan memberikan janjinya. Ada penyertaan, ada janji Tuhan tentang kesembuhan, ada janji Tuhan tentang menyelamatkan kita dari mara bahaya, dan ada begitu banyak janji Tuhan yang Dia berikan. Nah, bagaimana kita bisa tetap kuat di masa sukar ini? Yang pertama adalah kita pegang teguh janji Tuhan. Orang yang memegang teguh janji Tuhan, dia akan selalu fokus akan kehebatan Tuhan dan kebesaran Tuhan dalam kehidupannya. Dia tidak akan menjadi lemah oleh keadaan yang ada. Dia tidak menjadi goncang oleh situasi kesulitan-kesulitan yang ada, tetapi dia tetap fokus pada janji Tuhan. Karena kepada kita semua Tuhan berikan janji itu. Nah, masalahnya apakah Anda mau memegang teguh janji Tuhan atau tidak? Itu kembali lagi kepada Anda, kembali lagi kepada iman Anda. Karena Tuhan katakan dalam Kejadian 26 ayat 3 ini, "Dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu." Dan Tuhan menepati janjinya kepada Ishak. Kita lihat di dalam ayat 13. "Dan orang itu menjadi kaya." Ini maksudnya adalah Ishak. "Bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya." Ini yang terjadi dalam kehidupan Ishak. Di saat di mana di negeri itu terjadi kelaparan. Kelaparan loh saudara, kelaparan. Indonesia saat ini belum masuk kepada masa kelaparan. Kita masih bisa menikmati banyak hal yang Tuhan cukupkan dalam kehidupan kita. Tetapi pandemik ini aja banyak yang udah nyerah, banyak yang udah mundur. Saya mau katakan saat ini kepada saudara semua, jangan menyerah, tetap pegang teguh janji Tuhan. Mari kita mau renungkan terus janji Tuhan dan biarkan janji Tuhan itu digenapi dalam kehidupan saudara. Dan ayat 13 di situ dikatakan Tuhan menggenapi janjinya dalam masa-masa orang mengalami kelaparan, dalam masa-masa orang mengalami kesulitan. Tapi apa yang terjadi pada Ishak? Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Amin. Apapun kondisi Anda saat ini, Anda mengalami kesulitan dalam bentuk apa? Ekonomi,
kehilangan pekerjaan, kehilangan keluarga mungkin karena akibat virus yang ada di Indonesia. Tapi saat ini tetap pegang teguh janji Tuhan. Tuhan tidak akan pernah mengingkari janjinya. Amin. Nah, kemudian yang kedua, saudara, bagaimana tetap kuat di masa sukar? Yaitu yang kedua adalah dengan banyak berdoa. Ya, banyak berdoa. Markus 11 ayat 24 mengatakan bahwa berdoa menjadikan roh kita memiliki daya tahan tubuh yang prima. Kita baca Markus 11 ayat 24, dikatakan, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Banyak berdoa akan menjadikan kita memiliki roh yang kuat dan daya tahan tubuh yang prima. Ini yang membedakan saudara antara orang yang berdoa dengan orang yang tidak berdoa. Sama seperti seorang atlet, kalau dia rajin berlatih setiap hari, dia berlari, maka saudara tahu semuanya bahwa rahasia imunitas tubuh yang baik adalah berolahraga secara rutin, bukan hanya sekali-sekali. Dan kalau seorang atlet tersebut terus-menerus lari sepanjang tahun, 2 tahun, 3 tahun, dan bertahun-tahun tetap melakukan gaya hidup yang sehat, maka daya tahan tubuhnya akan tetap prima. Seperti itu pula dengan ketahanan roh kita. Kita akan tetap menjadi kuat, kita akan tetap menjadi prima kalau kita banyak berdoa. Bukan hanya sekali berdoa, kemudian besok enggak, besoknya berdoa lagi, kemudian absen lagi, ketika ada masalah lagi, baru datang lagi berdoa. No, bukan seperti itu. Tetapi berdoa secara rutin. Karena berdoa akan menjadikan roh kita memiliki daya tahan tubuh yang prima. Markus 11 ayat 24 katakan, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan kamu doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Saudara, saya yakin dan percaya, orang yang rajin berdoa, orang yang kuat berdoa, orang yang suka berdoa, dia akan memiliki roh yang prima dan dia tetap kuat di masa yang sukar. Dia tidak mudah digoyahkan oleh angin badai yang ada di sekelilingnya, tetapi dia akan terus-menerus tetap kuat karena dia punya daya tahan. Jadi ada namanya itu supranatural yang akan muncul dalam permukaan kita, dalam wujud fisik kita yang nyata ini, dan supranatural itulah yang akan menjadikan kita tetap kuat. Makanya kalau Anda melihat kiri kanan Anda di masa pandemi ini, kok bisa ya tetap santai, kok bisa ya tetap kuat? Nah, coba dicek. Mungkin orang itu punya keintiman yang sangat kuat dengan Tuhan. Karena itulah, karena rohnya kuat, hubungan dia dengan Tuhan kuat, maka Tuhan akan selalu memberikan dia tetap happiness, tetap santai, bisa menjalani hari-hari ini dengan tetap bersemangat bersama Tuhan dan tidak mudah menyerah. Yang penting adalah tidak mudah menyerah. Dan bagaimana supaya tidak mudah menyerah? Yaitu dengan banyak berdoa. Kemudian yang ketiga, bagaimana kita bisa tetap kuat di masa sukar adalah fokus pada hal-hal yang baik dan fokus pada hal-hal yang positif. Filipi 4 ayat 8 sudah memberikan kita arahan. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Orang-orang yang banyak membaca-baca berita atau mendengarkan hal-hal yang negatif belakangan ini, saudara, saya yakin dia akan juga tergerus oleh keadaan. Itu akan melemahkan imannya dan akan melemahkan cara pola pikir dia, dan itu akan membuat fisik juga makin lemah. Nah, ada satu quote yang menyatakan bahwa bagaimana kita bisa tetap sehat, yaitu dengan bahagia. Iya, bahagia. Nah, orang yang bahagia itu fokusnya pada hal-hal yang baik dan positif. Nggak mungkin orang yang selalu fokus pada hal-hal negatif, dia akan bisa merasakan bahagia dan kemudian imunitasnya akan sehat. Nggak mungkin, saudara. Karena ini ada arahan yang sangat jelas dari Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara,
semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Mari kita berpikir fokus hanya pada hal-hal yang positif dalam kehidupan kita, supaya itu bisa memberikan Anda satu spirit atau energi yang selalu positif setiap hari. Kalau saudara membiarkan hal-hal negatif masuk dalam pikiran Anda, itu akan melemahkan imunitas tubuh Anda, lama-kelamaan akan membuat Anda tidak happy dalam hidup ini, dan akan menguras energi-energi positif Anda, dan lama-lama itu akan membuat tubuh Anda lemah, dan disitulah Anda bisa merasakan sakit. Tetapi tubuh yang kuat dan iman yang kuat, bahkan roh yang kuat, tetap kuat di masa yang sukar ini adalah orang-orang yang fokusnya pada hal-hal yang positif, hal-hal yang bisa membangun energi kita, bisa membangun iman kita, bisa membangun roh kita. Jangan biarkan fokus Anda dialihkan pada hal-hal yang negatif, tetapi pikirkanlah terus hal yang positif setiap hari, maka hidup Anda akan berubah. Hidup Anda akan lebih positif dan Anda akan merasakan imunitas tubuh Anda lebih sehat. Jadi bagaimana bisa tetap kuat di masa sukar? Yang pertama adalah pegang teguh janji Tuhan, sama seperti yang Ishak lakukan di tanah Filistin. Kemudian yang kedua, banyak berdoa. Karena tidak ada cara lain, saudara. Saya tidak punya guidance yang lain bagaimana bisa tetap kuat di masa yang sukar. Tetapi banyak berdoa itu yang akan membuat kita tetap kuat di masa sukar. Orang yang kuat berdoa, dia akan mampu lewati apapun kesulitan yang dia hadapi. Karena roh itu yang akan memimpin kita, memberikan kekuatan yang dinamakan kekuatan supranatural. Ini tidak dimiliki oleh orang-orang lain yang tidak pernah berdoa. Ini rahasianya. Kemudian yang ketiga, fokus pada hal-hal yang baik dan fokus pada hal-hal yang positif. Filipi 4 ayat 8, semua yang baik, semua yang mulia, indah kan? Kalau setiap hari kita berpikir hal-hal yang indah, hal-hal yang positif, hal-hal yang benar, hal-hal yang mulia, kita jauh dari mendengarkan berita-berita yang bisa membuat kita lemah imannya, maka disitulah akan muncul kekuatan. Kita bisa tetap tegar di masa yang sukar. Amin. Puji Tuhan, sekian sharing saya. Kiranya ini dapat memberkati saudara semua. Apapun yang Anda alami, tetap kuat di masa sukar. Shalom. Thank you for watching.